Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Subscriber, penonton dimanapun berada yang melihat channel saya, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, sehat rezekinya, sehat dompetnya, dan juga sehat pekerjaannya. Mari jangan lupa untuk selalu kritis, selalu berpikir, selalu menyuarakan berita-berita yang sesuai fakta dan data. Yang belum update tentang pemberitaan silakan update. Sudah waktunya mulai kita untuk melek hukum, melek politik, karena sekarang masyarakat cenderung terlena dalam artian terlena karena kekurangan, terlena karena berlebihan, seperti itu. Untuk itu saya mengajak, mari bersemangat, mari kita kawal negeri kita ini untuk bisa berjuang, meneruskan perjuangan orang tua kita untuk membangun negeri ini, membangun bangsa ini dengan intelektualitas, dengan kecerdasan, kejujuran, dan ketakwaan. Saya ajak teman-teman semua menyimak beritanya dari channelnya Freedom and Fairness. Kita cari ya, beritanya ada yang terbaru tentang Gubernur BI mengundurkan diri. Apa ini alasan-alasannya seperti apa? Kita cari dulu Gubernur BI dari channelnya Freedom and Fairness. Silahkan ke channelnya ya, Freedom and Fairness, Freedom and Fairness. Nah, ini ada, kita cari beritanya. Bentar, kita yang cari yang terbaru yang mana ya. Silahkan subscribe ke channelnya, ke channel saya juga. 13 jam yang lalu berarti ya ini, coba. Oh, ini ya, benar. Judulnya seperti ini, menarik. Loyalis Jokowi ambrol berguguran, benalu kabinet mulai dibersihkan, mundur atau dipecat. Amin ya robbal alamin. Semoga negeri ini bebas dari korupsi aja dulu. Habis uang kita itu dikorupsi, uang rakyat dikorupsi. Lihat kemarin beritanya yang satwa yang kurus badannya itu, sangat menyedihkan sekali ya. Ngeri. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan negeri kita ini dari koruptor. Minimal udah jangan dulu terlalu Indonesia emas. Bebas dari korupsi aja dulu, nanti baru kita pikirkan Indonesia emas. Insya Allah. Bacakan lagi judulnya, loyalis Jokowi ambrol berguguran, benalu kabinet mulai dibersihkan, mundur atau dipecat. Nah, ringkas videonya seperti apa? Sebentar ya, santai sambil ngopi-ngopi. Video ini membahas fenomena mundurnya sejumlah pejabat negara di Indonesia dan mengkaitkannya dengan situasi politik serta ekonomi saat ini. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Peri Warjio, pembahasan utama berfokus pada pengunduran diri mendadak Peri Warjio. Narator menyoroti hubungan eratnya dengan era pemerintahan Jokowi dan adanya dugaan terkait kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia yang melibatkan anggota DPR RI.
Selain itu, penurunan nilai tukar rupiah yang drastis juga dianggap sebagai pemicu desakan publik agar ia mundur. Kenapa enggak dari dulu lah, mundur saja, mantasan korupsi di mana-mana. Gubernur BI-nya. Ternyata pola pejabat yang mundur. Video mencatat adanya tren pejabat yang mundur di tengah masalah, termasuk Febri Adriansyah, Jampinsus, Nanik Deyang, dan Dadan Hindayana. Narator berpendapat bahwa Prabowo cenderung mengkondisikan pejabat untuk mundur secara sukarela daripada memecat mereka langsung. Kritik terhadap wakil presiden. Terdapat kritik tajam terhadap posisi dan peran Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, termasuk spekulasi mengenai insiden duduk terpisah dalam rapat kabinet yang dianggap sebagai bentuk pelecehan atau penghinaan. Jangan-jangan mau mundur juga Mas Wapres. Tidak tahu ya. Baik. Kesimpulan, narator menekankan bahwa pejabat yang masih terafiliasi dengan era Jokowi dan memiliki masalah hukum sebaiknya segera mundur demi harga diri dan kesejahteraan rakyat. Betul, ayo mundur, mundur. Mengapa dana CSR BI jadi masalah hukum? Berdasarkan isi video dan Corporate Social Responsibility CSR, Corporate Social Responsibility CSR, Bank Indonesia menjadi masalah hukum karena adanya dugaan penyelewengan yang melibatkan anggota DPR RI. Nah, siapa dia? Siapa ini? Siapa nih? Ayo, berpikir, belajar. Baru bekerja. Kerja. Tanpa berpikir ya bermasalah. Berikut adalah poin-poin utama terkait permasalahan tersebut. Modus penyelewengan oknum anggota DPR RI diduga mengajukan proposal kepada Bank Indonesia dengan kedok meminta dana CSR. Namun alih-alih digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, dana tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi atau kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan program CSR. Nah, ini mulai ada pola nih. Pola untuk menangkap koruptor. Siapa ini? Keterlibatan pihak terkait. Video menyebutkan bahwa KPK telah menetapkan 2 anggota DPR RI sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Satori dari fraksi Nasdem dan Heri Gunawan dari fraksi Gerindra. Nah, siapa ini Satori? Siapa ini Heri Gunawan? Ayo, ini dari Gerindra nih. Senggol nih, Pak. Nilai dana yang disalahgunakan disebut bahwa jumlah dana yang diminta oleh Satori mencapai sekitar 12 miliar. Gila. Sementara Heri Gunawan minta sekitar 15 miliar. Ya Allah, ya Rabb. Tanggung jawab lembaga. Narator berargumen bahwa sebagai Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio seharusnya mengetahui aliran dana tersebut, sehingga mundurnya beliau dikaitkan dengan spekulasi keterlibatan atau ketidaktahuan dalam pengawasan dana yang akhirnya menguap tersebut. Apa kaitan mundurnya Peri dengan ekonomi ya, Mbak? Dolar jadi menguat, rupiah melemah. Berdasarkan isi video, kaitan mundurnya Peri Warjio dengan kondisi ekonomi dijelaskan melalui beberapa poin utama. Anjloknya nilai tukar rupiah. Salah satu alasan utama desakan mundurnya Gubernur Bank Indonesia adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang mencapai level terendah. Kondisi ini dinilai telah memicu lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat. Betul. Ini tanggung jawabnya berat sekali nih. Coba dibayang nanti di hari hisab. Ngeri. Untuk itu masyarakat saya mengajak, ayo melek hukum, ayo melek politik. Bukan kita harus masuk ke dalam politik, bukan. Kita harus
minimal menentukan arah kita ke depan mau seperti apa. Aturan-aturan, kalau ada yang melanggar ya kita suarakan, jangan diam saja, karena kalau kita tahu suatu perkara itu salah terus kita diam saja, sama kita juga terkena salahnya itu ya. Terus selanjutnya, ketidakmampuan menjaga stabilitas. Narator menilai bahwa Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Peri telah kehilangan kredibilitas dan gagal dalam menjalankan fungsi utamanya untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Anomali ekonomi terdapat titik karena mengenai adanya anomali di mana pertumbuhan ekonomi diklaim berada di angka 5,61%. Namun di saat yang sama nilai tukar rupiah justru jeblok. Hal ini dianggap sebagai cerminan dari hilangnya kepercayaan publik terhadap kebijakan moneter yang diambil. Secara keseluruhan, narator berpendapat bahwa mundurnya Peri merupakan bentuk tanggung jawab atas kegagalan dalam menangani krisis stabilitas mata uang yang berdampak langsung pada sektor ekonomi real masyarakat. Nah, tetapi saya di sini ada tadi nih, ada yang meminta uang jumlah 12 miliar, terus dari Heri Gunawan 15 miliar. Nah, di sini ada kan kaitannya. Tidak tahu nanti apa kelanjutan dari KPK katanya. Silahkan yang mau ke channelnya langsung. Nama channelnya Fairness Freedom and Fairness. Silahkan ke channelnya. Legit, berbobot, mantep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Semangat, dukung channel saya.